Barangkali kita mulai lagi dengan yang paling basic. Yang paling basic kita perlu membedakan antara real asset dan financial asset. Real asset itu ketika manfaatnya terletak pada fisiknya. Sementara financial asset manfaatnya terletak pada klaimnya. Jadi kalau saya beli kursi, nilainya terletak pada kursinya. Jangan keliru antara real asset dengan intangible asset. Karena jasa seorang akuntan misalnya, dia adalah real asset. Karena manfaat diperoleh langsung dari opini akuntan. Nah, financial asset nilainya terletak pada klaimnya. Jadi bukan pada fisiknya. Obligasi misalnya, nilainya bukan pada obligasinya, tapi pada janji orang yang menerbitkan untuk membayar utang. Saham adalah representatif aset, aset yang mewakili aset yang lain. Jadi kita lihat bahwa saham itu karena dia punya klaim terhadap kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham, bukan pada sahamnya itu sendiri. Nah, kalau kita kembali pada yang kita bicarakan sebelumnya mengenai bendungan, maka saya ingin mengatakan bahwa dalam rangka mobilisasi dana, sistem keuangan mengeluarkan financial asset, aktiva keuangan. Ketika dia menyalurkan dana ke sektor produktif, maka bendungan itu di sana akan keluar financial asset, aktiva keuangan. Aktiva keuangan itu ada yang tradable, bisa diperdagangkan, ada yang non tradable. Nah, pasar modal berfokus pada aktiva keuangan yang bisa diperdagangkan, tradable financial asset. Saya cenderung membagi 5 kelas financial asset yang ada di pasar modal. Yang pertama adalah instrumen pasar uang. Jangan keliru dengan pasar foreign exchange ya, pasar valuasi. Instrumen pasar uang adalah instrumen hutang yang jatuh temponya sampai dengan 1 tahun. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh di pemerintah federal Amerika Serikat, dia menerbitkan treasury bills sampai dengan 1 tahun, treasury notes sampai dengan 10 tahun, treasury bond sampai dengan 40 tahun. Di kita yang kurang dari 1 tahun oleh pemerintah kita sebut sebagai surat perbendaharaan negara. Jadi ada instrumen pasar uang. Yang kedua adalah obligasi. Di dalam obligasi ini juga banyak sekali instrumennya. Ada obligasi pemerintah pusat, treasury bonds kalau di Amerika. Di kita sebut surat utang negara, obligasi negara. Lalu ada obligasi municipal bond, obligasi pemerintah daerah yang hingga saat ini belum lahir di pasar modal Indonesia. Ada obligasi perusahaan, obligasi korporasi, obligasi surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ada lagi yang lebih complicated, misalnya mortgage backed securities, asset backed securities, dan lain-lain. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dan ini yang barangkali jadi fokus kita, adalah saham. Saham yang pada dasarnya hanya terdiri dari 2 jenis, saham preferen dan saham biasa. Di kelompok yang keempat, saya suka menyebutnya sebagai hybrid instrumen. Instrumen yang mewakili instrumen yang lain dalam jangka pendek, yang bukan saham, bukan obligasi, tapi diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya right, ketika perusahaan melakukan emisi efek dengan hak memesan efek terlebih dahulu, di sana muncul bukti right yang juga bisa diperdagangkan. Lalu ada warrant, lalu kemudian ada convertible securities. Dan yang terakhir yang sangat complicated adalah derivative instrumen derivatif. Itulah kira-kira. Nah, ciri khas saham itu karena yang menerbitkan saham hanya organisasi badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Berbeda dengan obligasi. Obligasi pemerintah bisa, pemerintah daerah bisa, ya yayasan bisa, koperasi bisa, bahkan individual pun bisa menerbitkan obligasi. Saya kira sebagai pengantar itu nanti kita bisa lanjutkan barangkali fokusnya pada saham, kalau perlu sampai obligasi, surat instrumen pasar uang dan lain-lain.